Baik, baik kita mulai saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum wa alihi at-tahirin siyama baqiyatullahi fil aradin. Allahumma kulli walikal mujatib lil Hasan salawatuka alaihi wa ala abaih fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan banyak nikmat oleh beliau, nikmat kehidupan, nikmat iman, nikmat termasuk nikmat diperkenalkannya Ahlul Bait kepada kita, Ahlul Bait sallallahu alaihi. Selawat beriring salam kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga syafaat selalu menjadi harapan berkah kehidupan menyertai kita semua dari dunia ini hingga yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf 2 minggu kita tidak ziarah dan tidak mengaji. Saya mohon maaf uh, kena berhalangan, dan kita akan mulai lagi ngaji kita dan kita lanjutkan kajian ziarah kita. Sebagaimana biasanya, ziarah kita akan kita mulai dengan ziarah izin masuk. Membaca doa izin masuk yang artinya adalah doa izin terhubung dengan Imam Ridho alaihissalam. Walaupun kita berziarah dari rumah kita, walaupun kita berziarah dari tempat yang jauh dari haram Imam Ridho alaihissalam, tapi kita meyakini bahwa Imam Ridho alaihissalam sebenarnya tidak terbatasi oleh tempat, bahkan tidak terbatasi oleh waktu sekalipun. Makanya Imam Ridho alaihissalam, bukan Imam Ridho alaihissalam, eh, para maksumin secara umum itu mengetahui siapa-siapa saja yang membela mereka, siapa-siapa saja yang menziarahi mereka, siapa-siapa saja yang mencintai mereka. Tidak salah Rasul pernah bersabda bahwa di Khurasan yang jauh akan dimakamkan bud'atum minni katanya. Bud'ah ini diriwayatkan hanya untuk Bunda Sayyidah Fatimah Zahra sallallahu alaihi. Tapi ada bud'atum minni lagi yang teksnya bukan Bunda Sayyidah Zahra sallallahu alaihi. Karena Bunda Sayyidah Zahra sallallahu alaihi tidak dimakamkan di Khurasan, di Tus, tidak dimakamkan di Tus, tetapi adalah Rasulullah sallallahu tapi adalah Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam. Beliau juga disebutkan bud'atum minni, yaitu bud'ah jadi Rasul, bagian jiwa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebuah frase yang menggambarkan bahwa kedekatan Rasul dengan darah dagingnya ini merupakan hubungan yang sangat dekat, bukan hanya sebatas fisik, bukan hanya sebatas darah yang berwarna merah, bukan hanya sebatas gen yang mungkin sama antara beliau dengan Imam Ridho alaihissalam, tetapi juga ada bagian jiwa yang sangat dekat secara spiritual. Makanya insya Allah terhubung dengan Imam Ridho alaihissalam, itu semua terhubung dengan Ar-Rasul. Makanya kita juga meminta izin kepada baginda Ar-Rasul salawatullah alaihi.
Jadi Rasul juga melihat dalam riwayat itu dikatakan bahwa nanti di situ ada akan tempat di mana adalah bagian dari tubuhku di mana orang-orang menjadi tempat lewat singgah, dalam bahasa Indonesianya mungkin berhulu lalang atau apa ya, lewat, selalu akan meramaikan tempat tersebut yang merupakan dari para syiah-syiahnya Ali bin Abi Thalib. Dan itu menunjukkan ke apa namanya, bahwa Rasul itu tidak hanya sebatas pada zaman saja, tapi pandangan Rasul itu juga menembus menembus zaman, dan juga menembus tidak juga sebatas tempat ya, sebagaimana Rasul mengetahui bahwa di Yaman sana ada sosok seorang yang wajib atasnya surga. Dia tidak datang menemui Rasul, tapi dia Islam, menerima ajaran Islam, dan dia melakukan kebaikan-kebaikan terhadap ibunya karena dia menjaga ibunya sehingga dia tidak bertemu dengan Rasul, dan Rasul melihatnya dan menjanjikan, bukan menjanjikan, tapi menceritakan, mengkabarkan. Kalau menjanjikan lain cerita, mengkabarkan bahwa dia sosok yang agung, yang mulia, yaitu Uwais kalau tidak salah saya namanya, orang Yaman yang tidak pernah bertemu dengan Rasul, tapi dikabarkan kalau dia juga masuk masuk surga. Tidak ada yang terhijab oleh baginda Rasul, tidak ada yang menjadi hijab oleh para imam sallallahu alaihi. Mereka mendapatkan kabar kepada siapa saja yang ingin mendekatkan diri kepada mereka. Mendekatkan diri kepada mereka sama artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ziarah izin masuk ini adalah ziarah supaya kita meminta untuk terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam, walaupun kita berada jauh dari Mashhad Imam Ridha alaihissalam. Baik, sama-sama kita uh, panjatkan, ucapkan doanya. Doanya ada di depan layar Bapak Ibu sekalian, sudah saya share sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabi salawatuka alaihi wa alihi wa qad mana'atan nasa ayadkhulu illa biizni wa qulta ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa yu'zana lakum Allahumma inni أعتقد حرمة صاحب هذا المشهد الشريف في غيبته كما أعتقدها في حضرتي واعلموا أن رسولك وخلفاءك عليهم السلام أحياء عندك يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي وأنك هجبت عن سمعي كلامهم وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم وإن يستأذنك يا ربي أولا واستأذنوا رسولك صلى الله عليه وآله ثانيا. Tadi saya katakan bahwa berziarah kepada Imam Ridha alaihissalam seolah-olah kita juga berziarah kepada baginda Rasul. Makanya di dalam doa ini kita juga minta izin kepada Rasul, dan aku memohon izin kepada Rasulmu kedua kalinya. Wa astadzinu rasulaka sallallahu alaihi wa alihi thaniya wa astadzinu khalifatakal imam al-mafruḍa alayya ta'atu Ali ibn Musa radha alaihi assalam
والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة ثالثا. أدخل يا رسول الله، أدخل يا حجة الله، أدخل يا ملائكة الله المقربين المقيمين في هذا المشهد. فأذن يا مولاي في الدخول أفضل ما أذنت لأحد من أوليائي، فإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل لذلك. Bapak Ibu sekalian, itu tadi doa izin masuk kita. Semoga kita semua diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh baginda Rasul sallallahu alaihi, oleh Imam Ridha alaihissalam, untuk kita menziarahi, untuk kita terhubung, untuk kita bertawasul, untuk kita bermunajat doa, untuk kita mengucapkan kata rindu kita, kata cinta kita kepada mereka. Kita akan lanjutkan dengan baca ziarah sama-sama. Ada teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa annahu sayyidul awwalin wal akhirin, wa annahu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulih wa nabiyika wa sayyidi khalqika ajma'in. صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته بعلمه وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك، والدليل على من بعثته برسالتي، وديان الدين بعدلك، وفصل غضائك بين خلقك، والمهيمن على ذلك كله. والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجتي ولي وأم سبطين الحسن والحسين، سيد شباب أهل الجنة، الطهرة الطاهرة المطهرة التكية النقية الردية الزكية، سيدة نساء أهل الجنة أجمعين، صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على الحسن والحسين، سبطا نبيك وسيد شباب أهل الجنة، القائمين في خلقك، والدليلين على من بعثت برسالتك، وديان الدين بعدلك، وفصل قضائك بين خلقك. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك، والدليل على من بعثت برسالتك، وديان الدين بعدلك، وفصل قضائك بين خلقك، سيد العابدين.
اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفاتك في أرضي باقر علم النبيين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وهجتك على خلقك أجمعين الصادق البار. اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناطق بحكمك والحجة على بريتك. اللهم صل على اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك ولي دينك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلي. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك. اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم بخلقك وحجتك المؤدي عن نبيك وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلوات. اللهم صل على حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باكية تعجل بها فرجا وتنصره بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وأوالي وليهم وأعادي عدوهم فارزقني بهم خير الدنيا والآخرة واصرف عني بهم شر الدنيا والآخرة وأحوال يوم القيامة. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليك يا أمون الدين. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيه الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله.
السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا وارث محمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونحيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم إليك صمدت من أرضي وقطعت البلاد وجاء رحمتك ولا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حاجاتي وارحم تقلبي على قبر ابن أخي رسولك صلواتك عليه وآله بأبي أنت وأمي يا مولاي. أتيتك زائرا وافدا عائذا مما جنيت على نفسي واهتطبت على ظهري وكل شافعا إلى الله يوم فقري وفاقتي. فلك عند الله مقام محمود وأنت عنده وجيه. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولاياتهم أتولى آخرهم بما توليت به أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم. اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجحدوا بآياتك وسخروا بإمامك وحملوا الناس على أكتاف آل محمد. اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن. صلى الله عليك يا أبا الحسن. صلى الله على روحك وبدانك. صبرت وأنت الصادق المصدق. قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, silahkan setelah kita membacakan doa ziarah kita, sekarang saatnya kita yang berbicara dengan imam, dengan bahasa kita sendiri, dengan keluh kesah kita sendiri, dengan doa-doa kita sendiri, dengan harapan kita sendiri. Silahkan Bapak Ibu sekalian.
Bapak Ibu sekalian, kita doakan buat semuanya, buat orang tua kita, buat anak-anak kita, suami istri kita. Semoga inayah Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memenuhi kelemahan dan kekurangan mereka. Doa kita buat tetangga-tetangga yang selalu baik kepada kita. Doa kita buat para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada. Tak mengenal tempat dan tak mengenal waktu. Semoga Engkau selalu mempermudah urusan mereka. Doa kita buat pemuda-pemudi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu mereka yang belum menikah, semoga disegerakan pernikahannya. Yang belum memiliki lapangan pekerjaan, semoga diberikan pekerjaan. Yang buat saudara-saudara kita yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan, menyembuhkan mereka. Buat saudara-saudara kita yang hari ini, yang seminggu 2 minggu ini tertimpa bencana dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, yang bahkan hari ini sampai hari ini mungkin masih terisolasi, yang rumah mereka hancur. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah ini dan memberikan kemudahan bagi mereka untuk hidup sebagaimana sebelum musibah ini datang menimpa mereka. Buat para pejuang dimanapun mereka berada, semoga dimenangkan, semoga diberikan keberhasilan. Buat yang syahid, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Doa kita buat terkhusus Ayatullah Said Ali Khamenei, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau, memberikan beliau kesehatan, memberikan petunjuk kepada beliau terhadap seluruh persoalan-persoalan yang menjadi tanggung jawab beliau. Dan tidak lupa kita sama-sama untuk Sohibul Amr wa Zaman, Imam Mahdi Ajalullah Ta'ala Farajah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli walik al-hujjati binil hasan. Salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidhan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Kita tidak memiliki imam, kita tidak memiliki pribadi yang lebih sayang, lebih cinta kepada kita daripada imam kita, terkhusus Imam Mahdi Ajalullah Ta'ala Farajah. Kita akan nanti menyaksikan, melihat nanti dalam kajian kita bagaimana kasihnya Imam Musa Kazim alaihissalam dalam pandangan Harun ar-Rasyid. Insyaallah nanti kita akan bahas. Kita akan tutup ziarah kita Bapak Ibu sekalian dengan salawat khas Imam Ridha alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ali ibni Musa ridhal murtada al-imam at-taqi an-naki wa hujjatika ala man fawqa al-ard wa man tahta as-sara as-siddiq as-shahid salatan katsiratan tamma
ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Semoga ziarah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan pahala dari ziarah kita ini sebagaimana seorang yang sungguh-sungguh berziarah kepada Imam Ridho alaihissalam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita. Kita sudah di hadis ke-11 bab 7. Saya lupa sampai mana, tapi insya Allah kita sudah bahas bahwa dalam hadis ini bagaimana hakikat, bagaimana Khalifah Ma'mun itu mengenal dari pribadi Imam Ridha alaihissalam. Siapa yang memperkenalkan Imam Musa Kazim alaihissalam tidak lain dan tidak bukan adalah ayahnya sendiri. Kapan? Ketika mereka berziarah ke Madinah. Nah, sementara saya singkatkan saja, tapi saya ingat poin-poin yang belum saya sampaikan. Ya, ini apa namanya perawi-perawinya. Di Al-Ma'mun berkata kepada Ar-Rasyid, Imam datang, kalau Bapak Ibu sekalian, Harun Ar-Rasyid yang tinggal di Baghdad datang ke Madinah dan dia memberikan hadiah bertemu kepada siapa saja dengan menyebutkan nasabnya, saya fulan 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 bin siapa yang istilahnya yang orang-orang yang berpengaruh kepada perjuangan Islam pada saat itu, maka dia akan berikan kepada orang Madinah tersebut hadiah yang cukup besar, bahkan sampai kepada 5.000 dinar dengan jumlah yang sangat besar. Jadi kalau apa namanya kalau kalau keluarganya adalah keluarga yang sangat besar, misalnya bin Umar sampai kepada Umar bin Khattab, misalnya sampai kepada Abu Bakar, misalnya kepada pembesar-pembesar pada saat itu, maka dia akan berikan hadiah yang cukup besar. Nah, ketika orang-orang yang datang, tetapi dia tidak melihat dia memberikan uang karena nasabnya, karena pengaruhnya yang besar. Tapi ada seorang pribadi yang datang, yaitu Imam Musa Kazim alaihissalam datang menghadapnya dan diperlakukan paling agung di antara seluruh tamu-tamu yang hadir. Paling agung di antara tamu-tamu yang hadir, disuruh masuk keledai imam, masuk ke dalam tenda Harun, istilahnya imam berjalan sampai karpet merah, kira gitu. Kudanya berjalan di atas karpet merah sampai singgasananya Harun Ar-Rasyid. Saya bingung kok sudah sampai di sini. Ini ada yang salah. Jadi masalah laki-laki tua itu maksudnya adalah Imam Musa Kazim alaihissalam. Nah, di sini kalau tidak salah juga sudah saya ceritakan, Imam memiliki banyak apa namanya imam, akhirnya mereka berdialog, apa kabar lah kira-kira begitu, sampai kepada kondisi imam memiliki banyak tanggungan. Kalau tidak salah ini sudah saya terangkan, jumlah mereka lebih dari 500 orang yang ditanggung imam, dan keluarganya kira-kira 30, itu ditanggung, itu adalah rata-rata budak. Jadi salah satu hal yang sangat menarik dari imam kita para maksumin alaihissalam, bahwa mereka itu membeli budak-budak, mendidik mereka, mengajarkan mereka Islam, dan setelah mereka menjadi istilahnya Muslim yang baik,
sudah itu biasanya dibebaskan oleh Imam alaihissalam. Itu kita bisa melihat bagaimana ketika Imam Sajjad alaihissalam melakukan hal tersebut. Bahkan katanya beberapa ribu budak itu dibeli, dididik oleh imam dan dibebaskan. Itu adalah salah satu cara dakwah bagaimana sebenarnya untuk menciptakan sebuah komunitas para pecinta Ahlul Bait salamullah alaih. Dan imam memulai komunitas para pecinta Ahlul Bait salamullah alaih itu adalah dari kasta yang paling rendah atau derajat sosial yang paling rendah, yaitu adalah para budak. Dan alhamdulillah ini adalah salah satu pondasi komunitas Ahlul Bait salamullah alaihi, walaupun kita tidak pungkiri bahwa para pembesar, para tokoh-tokoh sekalipun juga memiliki kecenderungan untuk mencintai Ahlul Bait salamullah alaihi, sehingga mereka juga tetap berjuang menyebarkan ajaran-ajaran Ahlul Bait salamullah alaih. Nah, di sini sudah disebutkan jumlah mereka lebih dari 500 orang. Apakah semuanya anak-anak? Anak-anakmu? Yang menjawab tidak. Kebanyakan dari mereka adalah para maula, hamba yang telah dimerdekakan, dan para pelayan. Adapun anak-anakku jumlah mereka lebih dari 30 orang. Nah, di sini juga ingin saya sampaikan sekali lagi bahwa di antara para imam yang paling banyak anaknya adalah Imam Musa Kazim alaihissalam, di antara para imam alaihissalam. Dan hari ini, untuk pada zaman hari ini, ada satu fitnah yang sangat luar biasa yang diberikan kepada Imam Hasan Mujtaba alaihissalam. Dikatakan bahwa Imam Hasan Mujtaba alaihissalam difitnah hari ini dan dicatat dalam buku-buku sejarah yang sangat disayangkan. Dikatakan bahwa sering sekali kita melihat Imam Hasan Mujtaba itu memiliki banyak istri, suka bersenang-senang dengan wanita, suka nikah cerai. Maka salah satu untuk menjawabnya adalah, oke, tidak masalah kalian katakan bahwa imam memiliki banyak istri, tapi konsekuensinya adalah berapa banyak anak yang dimiliki oleh para imam tersebut. Kalau seandainya dikatakan imam memiliki ratusan istri, anaknya juga pasti lebih dari ratusan, kira-kira begitu. Sedangkan catatan sejarah mengatakan bahwa anak imam masih bisa dihitung dengan jari. Dan kita meyakini bahwa imam yang paling memiliki banyak anak adalah Imam Musa Kazim alaihissalam. Tidak ada di antara imam kita yang lebih memiliki banyak anak daripada Imam Musa Kazim alaihissalam. Dan yang kedua adalah, kalau seandainya Imam Hasan alaihissalam memiliki tabiat yang sangat buruk dengan menikah, bersenang-senang dengan menikah dengan ratusan bahkan ribuan wanita, dengan memiliki banyak selir sebagaimana kata-kata mereka, maka kondisinya adalah hal ini bisa digunakan oleh Muawiyah sebagai rival politik Imam Hasan Mujtaba pada saat itu untuk menjatuhkan karakteristik Imam Hasan Mujtaba. Tetapi kita tidak melihat teks-teks sejarah bagaimana teks-teks sejarah di mana Muawiyah menggunakan celaan ini kepada Imam Hasan Mujtaba. Mereka sangat buruk, Bani Umayyah ini. Mereka selalu mencela Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, mencela Imam Hasan Mujtaba. Tapi pada saat itu kita tidak menyaksikan Imam Hasan Mujtaba itu memiliki direndahkan, dijatuhkan, difitnah dengan banyak istri. Sehingga perkara tersebut dipahami bahwa apalagi kalau kita ingin lebih dalam lagi tentang persoalan Imam Hasan Mujtaba, maka silahkan bisa dicari siapa perawi yang pertama sekali yang meriwayatkan bahwa Imam Hasan Mujtaba alaihissalam adalah seorang pribadi yang memiliki banyak istri. Maka kita akan menemukan bahwa mereka adalah perawinya adalah perawi mutaakhirin yang kita tidak temukan dalam perawi yang jauh lebih tua misalnya. Ini tentang Imam Hasan Mujtaba yang saya bahas tentang berkaitan tentang Imam Musa Kazim alaihissalam. Imam Musa Kazim adalah imam yang memiliki banyak keturunan di antara seluruh imam-imam kita yang ada. Di antara 12 imam, maka
Imam Musa Kazim lah yang memiliki anak. Di sini dikatakan 30 orang. Walaupun tidak disebutkan berapa pastinya. Dan sekian laki-laki dan sekian perempuan. Maka jumlah pastinya pun tidak disebutkan. Tapi lebih kurang 30 orang. Dan ini adalah imam yang memiliki paling banyak anaknya. Mengapa engkau tidak menikahkan para perempuan itu dengan sepupu-sepupu mereka atau orang-orang yang sepadan dengan mereka? Ia menjawab, tangan kemampuan ini tidak sampai untuk melakukan itu. Dalam artian imam tidak memiliki uang untuk menikahkan anak-anaknya dengan sepupunya. Sebenarnya ini adalah basa-basi saja. Ini sudah saya jelaskan, saya ingat ini sudah saya jelaskan bahwa kenapa imam tidak menikahkan anak-anaknya, bahkan termasuk Sayyidah Fatimah Maksumah alaihissalam yang ada di Kum, itu tidak menikah hari ini. Alasannya cuma satu, bahwa imam tidak menemukan pasangan yang sebanding dengan putra putrinya. Oleh sebab itu, seandainya kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, dengan kondisi kita adalah orang-orang yang termarginalkan hampir di setiap masyarakat, kalau seandainya ya kondisi kita tidak mungkin anak-anak putri kita menikah, ya saya pikir kita jadikanlah Imam Musa Kazim alaihissalam sebagai tauladan. Siapa yang tidak ingin melihat putra-putrinya bahagia? Tetapi kalau seandainya tidak memiliki kesepadanan yang baik dan kita tidak ingin istilahnya berjudi, anak kita bisa bahagia atau anak kita bisa mampu menjalani dengan jalan baik, ya sudah, kita mungkin menerima keadaan lebih baik daripada harus memaksa mereka untuk menikah, tetapi menikah yang sangat tidak baik secara ekonomi mungkin, atau juga secara spiritual mereka. Maka Rasul berkata, wahai anak pamanku, ini lanjutannya, aku akan memberimu harta yang cukup. Mungkin sampai sini sepertinya kemarin. Wahai anak pamanku, aku akan memberi. Ini janji Harun ar-Rasyid. Dia tidak memberikan uang kontan pada saat itu. Faqala lahu ar-Rasyid, iya benar. Ya udah, kita baca sampai sini saja. Ama ana a'tika minal mali ma tuzawwijul zakaran wan niswan wa taqdid daina wa ta'amurud dia'a. Faqala lahu wa salatka rahimun ya bana am wa syakarallahu laka hazihin niyatal jamilah warrahimu massah wal qarabatu wasijah wa nasabu wahid wa Abbas amman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sinun abih wa amma Ali bin Abi Thalib wa sinu abih wa ma aba adakallahu min an taf'ala dhalik wa qad basata yadaka wa akrama unsuruka wa ala mahtidaka faqala af'alu dhalika ya Abul Hasan wa karama faqala ya amiral mu'minin inna Allah azza wa jal qad farada alayya ala ulati ahdi ayyan asu fuqara al ummah wa yaqdu anil gharimin wa yu'addu anil musqali wa yaksul ari wa yuhsinu ilal ani fa anta ula man yaf'alu dzalika faqala af'alu ya Abul Hasan. Maka Ar-Rasyid berkata padanya, wahai anak pamanku, aku akan memberimu harta yang cukup untuk menikahkan anak-anak laki-laki dan perempuanmu, melunasi utangmu, dan memakmurkan tanah-tanah milikmu. Jadi dikasih uang untuk menikahkan dan dikasih modal, kira-kira untuk sebagai sumber ekonomi pada saat itu. Imam Musa Kazim menjawab, semoga Allah menyambung silaturahmimu, wahai anak pamanku, dan semoga Allah membalas kebaikan atas niatmu yang indah ini. Sesungguhnya hubungan kekeluargaan di antara kita amat dekat. Tali kekerabatan kita kuat dan nasab kita satu. Al-Abbas adalah paman Nabi SAW sekaligus saudara ayahnya, juga paman Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan saudara ayahnya. Karena Imam Musa Kazim alaihissalam imam yang memiliki keturunan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan Rasul dari Sayyidah Fatimah Zahra sallallahu alaihi. Semoga Allah tidak menjauhkanmu dari niat baik seperti ini.
sementara tanganmu telah terbuka dermawan, asal usulmu mulia dan keturunanmu tinggi kedudukannya. Ar-Rasyid berkata, aku benar-benar akan melakukannya wahai Abul Hasan. Jadi dia seolah-olah akan memberikan yang begitu banyak, dan itu dia katakan di depan anak-anaknya, di depan para pembesar pada saat itu yang hadir. Dia benar-benar seolah-olah ingin memberikan lebih banyak daripada apa yang telah dia berikan. Maka Imam Musa Kazim berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan atas para pemegang kekuasaan di antara hamba-hambanya agar mereka menolong kaum fakir di tengah umat. Inilah yang tadi saya katakan bahwa ketika ziarah, saya katakan bahwa imam kita adalah imam yang sangat peduli dengan kita. Apa buktinya? Di sini, kalau seandainya kekuasaan itu di tangan para imam, maka inilah yang akan dilaksanakan, diamalkan oleh para imam kita. Ini adalah persoalan dunia di antara hamba-hambanya agar menolong kaum fakir di tengah umat. Jadi orang fakir itu ditolong, bukan dimiskinkan. Berbeda dengan kondisi hari ini. Kondisi hari ini orang itu dimiskinkan. Kita sekarang saja misalnya Indonesia 280 sekian juta penduduknya, tetapi kalau mau dihitung orang menengah ke atasnya tidak lebih dari sekian persennya saja. Tetapi lebih dari mungkin 90%-nya adalah orang-orang yang fakir, dan sistem kita tidak memungkinkan untuk orang-orang fakir ini bisa naik dengan mudah. Bahkan untuk bertahan saja susah. Melunasi utang orang-orang yang berhutang. Bayangkan kalau seandainya ada seorang penghutang di mana dianggap tidak mampu untuk menyelesaikan hutangnya, maka akan diselesaikan hutangnya, bukan diambil harta kekayaannya dan dimiskinkan semiskin-miskinnya, menanggung beban orang-orang yang kesulitan, memberikan pakaian kepada yang tidak dimiliki. Orang-orang yang tidak memiliki pakaian akan diberikan pakaian, dan berbuat baik kepada tawanan, bahkan kepada tawanan saja pun akan diberikan penghormatan yang sangat luar biasa. Padahal tawanan, kita lihat bagaimana Sayyidah Zahra salamullah alaihi, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib rela makan, rela lapar di hari ketiga. Ketika asir datang, seorang tawanan datang, padahal sudah 2 hari 2 malam tidak makan. Tetapi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Imam Hasan, Sayyidatul Zahra salamullah alaihi, Imam Hasan dan Imam Husain alaihissalam memberikan makanannya untuk buka pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga, jadi sudah 3 hari puasa. Pada saat malamnya, ketika berbuka datang asir, dan itu pun diberikan kepada mereka. Asir siapa? Tawanan. Bayangkan, kalau mereka rela memberikan kehidupan mereka kepada tawanan, maka ketika seandainya dunia ini dipimpin oleh para imam alaihissalam, maka hak-hak, jangankan hak-hak orang muslim, hak-hak tawanan saja akan diberikan dengan baik. Maka engkaulah orang yang paling layak untuk melaksanakan hal ini. Jadi pujian imam itu sebenarnya adalah menunjukkan bahwa seandainya kekuasaan itu di tangan mereka, maka itulah yang akan mereka lakukan. Ar-Rasyid pun menjawab, aku akan melakukannya wahai Abul Hasan. Dan nanti kita akan menemukan bahwa satu pun tidak ada yang akan dilaksanakan oleh Harun Ar-Rasyid. Summa qama faqama Ar-Rasyid liqiyamihi wa qabla ainaihi wa wajahahu summa aqbala alayya wa 'alal amin wal mu'tamin. Ini nama anak-anaknya semua. Faqala ya Abdallah wa ya Muhammad wa ya Ibrahim imshu baina yaday amikum wa sayyidikum khuzu birikabi wasu'u alaihi siyabuh wa sayyi'uhu ila manzilihi faqbala alayya Abul Hasan Musa bin Ja'far siran baini wa bainahu fabashirni bi khilafati faqala li iza malakta hazal amr fa ahsin ila wuldi. Ini sangat menarik. Disinilah yang membuat makmun itu salah satu makmun itu memiliki kesan yang baik terhadap Imam Musa Kazim alaihissalam. Makmun itu juga adalah bukan hanya kepada Imam Musa Kazim. Makmun itu sebenarnya sangat peduli
pada bahkan Imam Ridho alaihissalam, sangat peduli kepada Imam Jawad alaihissalam. Itu sangat peduli. Hanya saja kecintaan kepada kekuasaan membuat dia harus melakukan sebuah pekerjaan yang sangat buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu membunuh Imam Ridho alaihissalam. Kita mengetahui bahwa Ma'mun itu adalah orang yang menikahkan anaknya dengan Imam Jawad alaihissalam. Kemudian Imam Musa Kazim alaihissalam bangkit berdiri setelah berdialog tadi. Akhirnya Imam pun pergi. Maka Ar-Rasyid pun berdiri untuk menghormatinya, lalu mencium kedua matanya dan wajahnya. Setelah itu Ar-Rasyid menoleh kepadaku serta kepada Al-Amin dan Al-Mu'taman. Jadi 3 putra Harun yang hadir pada saat itu. Lalu berkata, wahai Abdullah. Abdullah ini adalah nama dari Ma'mun, Muhammad adalah nama dari Amin, dan Ibrahim ini adalah nama dari Mu'taman. Berjalanlah di depan paman dan tuan kalian ini, dianggap paman dan tuan. Peganglah kendali tunggangannya, rapikanlah pakaiannya, dan antarlah ia sampai ke rumahnya. Nah, di sini unik. Kemudian Abul Hasan bin Ja'far, yaitu Imam Musa, mendekat kepadaku secara diam-diam. Jadi imam berbisik. Hanya antara aku dan dia. Mungkin di antara perjalanan pada saat pulang itu. Lalu ia memberi kabar gembira tentang kekhalifahan. Ia berkata kepadaku, apabila engkau telah memegang urusan kekuasaan ini, maka berbuat baiklah kepada anak-anakku. Bayangkan, sangat luar biasa sekali. Imam sudah memberikan nasihat kepada Ma'mun sebelum ia menjadi penguasa, sebelum putranya menjadi putra mahkota. Bagaimana juga Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menasihati Shimir bagaimana supaya ia berperilaku baik. Allahu Rabbi. Bagaimana Rasul juga menasihati mereka-mereka untuk memperlakukan keturunan-keturunannya. Itu adalah sayangnya baginda Rasul. Sayangnya para imam-imam kita, bahkan kepada orang-orang yang secara takdir mungkin sudah dilihat bahwa mereka akan melakukan dosa terhadap keturunan-keturunan mereka, tetapi imam masih berupaya baik mengingatkan hal tersebut. Jadi apalagi Ma'mun pada saat itu adalah orang yang sangat memiliki keinginan, kepentingan untuk menjadi khalifah. Kita mengetahui bahwa Harun ar-Rasyid dari awal telah mewasiatkan bahwa anak-anaknya inilah yang akan menjadi khalifah. Kita sudah membahas dalam hadis-hadis sebelumnya bagaimana Harun ar-Rasyid mempersiapkan masing-masing dari anaknya Amin, Ma'mun untuk menjadi khalifah penggantinya. Bahkan dia tidak mengatakan bahwa setelah Amin anaknya, tidak. Dia katakan setelah Amin jadilah Ma'mun yang menjadi menjadi pemimpin. Begitulah Harun ar-Rasyid ini sayang sekali terhadap anak-anaknya. Dari awal sistem ini yang telah dipersiapkan oleh Harun ar-Rasyid, dan tiba-tiba mendapatkan jawaban dari seorang yang bernama Imam Musa Kazim alaihissalam, betapa takjubnya Ma'mun terhadap apa yang telah dibisikkan oleh Imam Musa Kazim alaihissalam. Ini ada 3 menit lagi, mungkin 1 paragraf lagi saya baca. Summan sarafna wa kunta ajra wuldi abi alaihi falamma khalal majlis qultu ya amiral mu'minin man hazar rajul alladhi qad a'zamtahu wa ajlaltahu wa qumta min majlisika ilaihi fastaqbaltahu wa aq'adtahu fi sadril majlis wa jalasta dunahu summa amartana bi akhdhir riqabilah qala hadza imamun nas wa hujjatullahi ala khalqi wa khalifatuhu ala ibadihi faqultu ya amiral mu'minin wa laysat hadhihi sifatu kullaha lak wa fika faqala ana imamul jamaah fi zahirin wa ghalabatin wa qahrin wa Musa bin Ja'far imamun haq wallah ya bunayya innahu la ahaqqu bi maqamir rasulillah minni wa min khalqi jami'an wa wallahi law naza'tani hadzal amr la akhadhtu alladhi fi 'ainaka fa innal mulka aqim. Ini menerangkan bahwa Harun ar-Rasyid, Ma'mun bertanya kepada ayahnya, kenapa engkau memuliakan beliau begitu agung, begitu
mulia dibandingkan dari seluruh tamu yang ada. Dia mengatakan bahwa imam yang hak itu adalah dia, bukan saya. Saya adalah imam untuk urusan manusia-manusia ini. Tapi imam di sisi Allah yang memiliki derajat sebagaimana Rasul itu adalah beliau, kata Harun kepada Ma'mun. Kemudian kami pun beranjak pulang dan aku adalah anak ayahku Ar-Rasyid yang paling berani bertanya kepadanya. Maka ketika majelis telah sepi, aku berkata, "Wahai Amirul Mukminin, siapakah orang tadi yang begitu engkau muliakan dan agungkan? Engkau berdiri dari tempat dudukmu untuk menemuinya." Bayangkan, khalifah yang berdiri. Di dalam budaya Arab itu, berdiri itu adalah sebuah penghormatan. Tapi khalifah yang begitu mulianya yang tak pernah berdiri kepada seorang ini berdiri, kira-kira begitu. Engkau berdiri dari tempat dudukmu untuk menemuinya, menyambutnya, mendudukkannya di tempat terhormat di tengah majelismu, dan engkau sendiri duduk di bawahnya. Bahkan engkau memerintahkan kami untuk memegang tali kekangannya. Bayangkan, langsung memegang keledainya. Kan tadi dikatakan imam datang ke situ dengan keledai. Disuruhnya pangeran-pangeran itu, putra-putra mahkota itu yang memegang keledainya. Padahal pasti Harun Ar-Rasyid memiliki banyak pelayan yang ada di sekitarnya. Ar-Rasyid menjawab, itulah imam manusia, hujjah, bukti dan wakil Allah di atas makhluknya dan khalifahnya atas para hambanya. Aku bertanya sebagai seorang anak yang mengetahui bahwa ayahnya adalah khalifah, datang ke sebuah kota yang bernama Madinah, dan dia pun menyaksikan imam pertama kali, tetapi melihat ayahnya begitu mengagungkannya, dia bertanya, aku hanyalah imam jamaah, itu imam umat, imam para manusia dalam urusan lahiriah, karena kekuasaan, kemenangan, dan dominasi. Adapun Musa bin Ja'far, demi Allah, dia adalah imamul haq, pemimpin yang benar. Wahai anakku, demi Allah, sesungguhnya dia lebih berhak atas kedudukan Rasulullah SAW daripada aku dan seluruh makhluk. Demi Allah, seandainya dia menuntut kekuasaan ini dariku, niscaya aku akan mempertahankan dengan apa yang ada pada kedua matamu, yaitu dengan segala kekuatan. Kalau seandainya dia meminta, aku tak akan memberikannya, kira-kira begitu. Tapi saya meyakini bahwa dia lebih berhak untuk menguasainya. Kenapa? Karena sesungguhnya kekuasaan itu mandul, tidak mengenal hubungan darah dan kasih keluarga. Begitulah kekuasaan, tidak mengenal kasih, tidak mengenal siapa yang kita hormati, siapa yang semestinya. Ketika kita berbicara tentang kekuasaan, kita akan rela untuk melakukan apa saja. Dan Ma'mun juga melakukan hal yang sama. Bagaimana dia harus membunuh saudaranya sendiri. Amin. Bagaimana juga dia terpaksa membunuh Imam Ar-Ridha alaihissalam. Itu semua karena kekuasaan. Bukan Ma'mun tidak belajar dari ayahnya. Bukan Ma'mun tidak belajar kepada Imam Musa Kazim alaihissalam. Bukan Ma'mun tidak belajar dari Imam Ridha alaihissalam. Karena dia menyaksikan semua kemuliaan yang dimiliki oleh Imam Ridha alaihissalam. InsyaAllah kita baca dalam hadis-hadis berikutnya. Bagaimana Imam Ridha alaihissalam menunjukkan kemuliaannya di tengah di tengah Ma'mun. Ketika Imam Ridha alaihissalam diangkat menjadi putra mahkota. Tetapi karena kekuasaan, beliau rela untuk mengorbankan apa yang ia yakini. Untuk sementara di situ dulu Bapak Ibu sekalian, karena sudah jam 5, nanti kita akan lanjutkan insyaallah dalam minggu berikutnya. Kalau ada yang perlu dipertanyakan atau didiskusikan, kalau saya bisa menjawabnya silakan. Terima kasih. Baik, kalau tidak ada, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga ziarah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kebaikan atas membaca hadis ini, kajian ini. Semoga makrifat kita ditambah, diperbanyak, kecintaan kita terhadap Ahlul Bait ditingkatkan, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka juga ditinggikan. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair, Ustaz. Terima kasih.
Ibu. Syukran Insyaallah Ustaz. akan Waalaikumsalam manfaat. warahmatullahi. Terima kasih Ibu sekalian. Mohon maaf dua Ya. pertemuan kita tidak apa namanya tidak hadir. Terima kasih Ibu sekalian. Syukran jazilan Ustaz. Sama-sama Ibu. Tempat Ustaz bagaimana Ustaz terkena banjir? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah kondisi rumah tidak, tetapi di sekitar-sekitar kita ada juga beberapa tempat yang kena banjir, tetapi tidak seperti yang yang ada di berita, seperti di Aceh, Aceh Tamiang misalnya, atau di Tapanuli Tengah. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah Ustaz. Berkat doa ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian. Ibu bimbang juga apa berita Ustaz sebab minggu Iya Bu, lepas dengar ya. benar. Sebuah apa namanya sebuah peristiwa yang kalau kejadian sangat 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 mengerikan lah, bahkan sampai hari ini di daerah-daerah yang kejadian masih belum kondusif, bahkan lampu saja masih belum menyala. Alhamdulillah Ustaz. Doa-doanya selalu Ibu, insya Allah InsyaAllah, sini insyaAllah. juga Amin, amin. aman, Bapak Ibu Salam. juga sekalian dimanapun berada, Oh, baik-baik selalu insya Allah. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pamit Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu. Ustaz, boleh tanya satu soalan? Silakan. Okey Ustaz, tentang boleh okey tentang boleh kita mengatakan kadang apa pun musibah yang berlaku, bencana itu ada kerana tangan-tangan manusia sebagaimana Al-Quran ada mengatakan sedemikian. Adakah maksudnya kalau macam berlaku tsunami atau berlaku banjir atau berlaku suatu dalam rumah tangga, ialah maksudnya memang itu satu ujian. Jadi adakah kerana manusia-manusia itu sendiri melakukan kesalahan ataupun yang mana Allah nak berikan petunjuk, memberikan petunjuk lah di Kalau atas kita musibah tu agar manusia itu kembali dan mengingatinya. kalau kita berbicara musibah sebenarnya itu Syukran Ustaz. ya, kalau kita berbicara musibah sebenarnya ada banyak hikmah dalam dalam musibah tersebut. Ada banyak hikmah. Terkadang hikmahnya itu bisa, kalau seandainya pertama, kalau ingin kita katakan bahwa terkadang semua musibah itu dikarenakan kita. Iya, benar. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah atur sistem yang ada adalah sebenarnya adalah sebaik-baiknya sistem. Sebaik-baiknya sistem, tetapi terkadang kena ulah kita manusia, kita membuat kerusakan di mana saja. Entah itu kerusakan seperti apa yang terjadi hari ini, atau bahkan kerusakan yang kita bilang sangat kecil. Bahkan dalam riwayat dikatakan bahwa terkadang kita sakit saja itu dikarenakan oleh dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kita. Tetapi dosa-dosa kita itu pun sendiri itu lebih banyak kalau kita membaca doa Kumail, betapa banyaknya dosa-dosa kita yang semestinya menyebabkan azab itu juga sudah istilahnya musibah itu direndahkan, dalam artian apa namanya kualitasnya itu dikecilkan. Semesti dengan satu musibah efeknya itu adalah menghancurkan kita, tapi mungkin setelah itu ada musibah yang telah direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lebih lebih selamat daripada itu semua. Dan yang kedua adalah setiap musibah yang telah diberikan kepada kita itu tidak semua serta-merta sebagai azab. Boleh jadi musibah itu sendiri juga adalah karena ingin memberikan pelajaran kepada kita, ingin meningkatkan kualitas kita. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui bahwa apalagi yang orang-orang seperti kita itu terkadang uh, masih sering untuk melakukan hal-hal yang di mana Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki, hal-hal haram misalnya, hal-hal dosa misalnya. Bahkan bukan hanya sebatas hal-hal dosa, hal-hal yang makruh saja itu juga terkadang memiliki efek. Kalau seandainya kita ingin mengatakan dalam konteks keburukan ya, yang makruh saja itu terkadang memiliki efek keburukan. Misalnya contoh,
Kita tidak usah berbicara tentang dunia global, untuk diri kita saja. Makan banyak itu tidak hukumnya tidak tidak dosa. Tetapi makan banyak itu memiliki efek yang sangat buruk bagi kesehatan kita. Makan sambil minum misalnya, makan minum, itu dalam fikihnya hukumnya sah-sah saja boleh. Kalaupun mungkin kita ambil hukumnya paling makruh. Tidak boleh makan sambil minum. Kenapa tidak boleh makan sambil minum? Nah, karena dalam dalam kita memiliki riwayat itu dilarang makan sambil minum. Efeknya apa? Efeknya membuat lambung lambung kita membesar. Lambung kita membesar sehingga kerja lambung itu menjadi lemah. Kalau kerja lambung menjadi lemah, maka serapan gizi dari makanan kita itu juga tidak terserap dengan baik. Kalau serapan tidak baik, maka apa? Seluruh tubuh kita akan menjadi tidak berfungsi dengan baik misalnya. Jadi makan minum saja yang secara fikih tidak haram, tetapi memiliki efek yang sangat buruk. Amirul Mukminin pernah mengatakan, saya heran orang makan minum tapi tidak mati, kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dalam artian ingin mengatakan bahwa makan minum itu sangat jelek, jadi jangan kalian lakukan. Tetapi secara fikih itu tidak haram, tidak dilarang. Jadi seperti mana kata ibu tadi, benar, musibah-musibah itu datang kebanyakan karena karena kita bukan hanya sebatas kita melakukan dosa, tapi ketika kita tidak tahu bagaimana sebaiknya, misalnya kita punya tanah, tetapi tanah itu rawa-rawa, kita bangun rumah di situ misalnya kan. Nah, musim banjir ya banjir. Siapa mau disalahkan? Apakah negara tidak tidak mengizinkan? Negara sudah mengizinkan, keluar pula lagi namanya kalau kita di sini di Indonesia surat izin membangunnya, tapi dalam kondisi yang tidak baik. Misalnya bukanlah sungai, tapi rawa-rawa kecil misalnya. Dan ketika banjir besar ya banjir. Jadi kan itu semua salah kita. Izin sudah kita dapatkan. Dalam artian agama juga begitu. Banyak perkara agama sudah mengizinkan, tetapi tetap memiliki efek. Mungkin itu sedikit dari saya, Bu. Kalau dibahas hikmah musibah ini sangat besar, sangat banyak pastinya. InsyaAllah, insyaAllah. Syukran Ustaz dengan Ya, Bu. penjelasan. Syukran. Semoga semoga bermanfaat. Doa-doanya lah. InsyaAllah. Karena di dalam apa itu di dalam doa kumel itu banyak sekali musibah yang semestinya turun kepada kita, bala yang semestinya turun kepada kita itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam arti diringankan. Bahkan diangkat sekalian. Ya seperti doa apa namanya? Kasus Nabi Yunus alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengazab mereka, tapi ketika mereka bertobat, azab musibah akhirnya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Itu pastinya Allah Subhanahu wa taala Maha Kasih. Allah Subhanahu wa taala Maha Maha Penyayang. Kalaupun seandainya terjadi sesuatu yang buruk sama kita, itu sebenarnya adalah kasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada lagi yang ingin didiskusikan, silakan. Kalau tidak ada, saya mohon undur diri, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum, mohon pamit. Terima kasih semua Bapak Ibu sekalian.